Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang dibully di dunia maya. Aksinya menelpon pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setiono di depan para pedagang pasar dan media ini dianggap blunder dan overacting. Gayanya ini seolah-olah dia sudah jadi presiden, padahal belum. Kritik dan kecaman terhadap Ganjar Pranowo ini bukan hanya datang dari dari pendukung lawan politiknya, dalam hal ini pendukung Pak Prabowo maupun Anies Baswedan. Ini namun kalau saya amati di media sosial itu juga datang dari para loyalis Pak Jokowi yang selama ini itu juga sebenarnya mendukung Ganjar Pranowo. Dan Ganjar Pranowo sendiri mengaku heran dan terkejut mengapa ya aksinya yang menurut dia membantu para pedagang pasar itu kok justru malah dibully. Aksi Ganjar Pranowo menelpon pejabat Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan menelpon Sekda DKI Jakarta itu terjadi hari Sabtu kemarin, tanggal 24 Juni 2023. Ganjar menelpon Heru Budi Hartono itu ketika dia belusukan di Pasar Anyar Bahari Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Saat itu Ganjar Pranowo sedang berdialog dengan pedagang pasar. Nah, dan dia mendapat keluhan dari para pedagang pasar itu dan kemudian yang cukup mengejutkan tiba-tiba saja dia menelpon pejabat Gubernur Heru Budi. Namun kelihatannya Heru Budi tidak bisa melayani percakapan dengan Ganjar karena dia tengah berada di sebuah acara dan kemudian Ganjar mencoba menelpon Sekda DKI Jakarta. Tetapi telepon dia tidak kunjung diangkat dan kemudian dia melanjutkan kembali perbincangan dengan para pedagang. Beberapa menit kemudian salah seorang pria berkaos hitam itu menyodorkan ponsel ke Ganjar. Dan dia menyatakan bahwa ponsel itu sudah tersambung dengan Sekda DKI Joko ya. Ganjar pun kemudian menyampaikan sejumlah persoalan yang dihimpun dari pedagang dan salah satunya adalah soal retribusi yang dinilai terlalu memberatkan pedagang. Ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari. Permasalahan pertama mereka, maksudnya para pedagang, pembayaran retribusi itu berat. Boleh nggak diringankan? Tanya Ganjar. Nggih, jawab Joko di ujung telepon. Aksi Ganjar inilah yang kemudian karena ini banyak diunggah di media sosial, ini kemudian dapat banyak sorotan. Loh kok dalam kapasitas apa Ganjar Pranowo ini menelpon pejabat Gubernur DKI dan kemudian dilanjutkan ke Sekda DKI gitu ya. Kalau dalam posisi Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah tentu tidak tepat ya dia menelpon itu, dia seolah-olah mengurusi internal di DKI Jakarta, padahal orang juga tahu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah dan yang sampai sekarang juga tidak beres di tangan Ganjar Pranowo. Coba mungkin bisa dibayangkan andainya sebaliknya begitu. Katakanlah ada Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jawa Barat gitulah ya, yang kemudian berkunjung ke pasar, melakukan belusukan di pasar-pasar di Jawa Tengah dan kemudian mendapat keluhan dari para pedagang atau dari warga dan kemudian menelpon Ganjar Pranowo gitu. Kira-kira apa respon dari Ganjar Pranowo? Apakah dia tidak merasa dilangkahi? Saya kira itu juga yang terjadi, itu kesan publik ya. Tapi saya kira dalam hal ini baik pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi maupun Sekda ini Pak Joko ini kan semuanya ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi, orang drop-dropan, dan ini sebenarnya berada dalam satu kubu dengan Ganjar Pranowo. Jadi mungkin maksudnya Ganjar ya karena kita sama-sama berada dalam satu kubu jadi orangnya Pak Jokowi ya dia boleh-boleh saja melakukan itu, dan apalagi ini sedang di depan para pedagang dan dia sedang berkampanye sebenarnya dan diliput oleh media. Jadi ya tidak salah kalau dia kemudian dianggap show of force atau overacting gitu, bahkan ada yang menyebutnya offset, blunder dan macam-macam lah gitu ya. Salah satunya yang menyindir Ganjar Pranowo itu adalah komika Muhammad Al-Katiri. Dia lewat akun Twitternya dia men-tweet begini, deh apa sih Bapak itu masih gubernur Jateng kan ya, kata Mamat ini Ganjar lebih baik mengurusi wilayah saja dan tidak usah melakukan hal yang menurutnya yang kata Mamat ini sangat konyol. Urus aja dulu daerah Bapak, jangan deh manuver konyol begini. Itu tweet Muhammad Al-Katiri.
Dan Mamat mengatakan, ya lebih baik Ganjar itu jogging saja daripada mengurus provinsi lain. Tapi kalau saya amati di media sosial, ini bukan hanya Mamat Al-Kathiri ya. Banyak sekali yang komentar-komentarnya lebih pedas dibandingkan Mamat Al-Kathiri. Saya nggak mau terlalu banyak membacakan tweet war ini ya, atau bulian di media sosial ini ya. Namanya juga media sosial, gayanya memang seperti itu ya. Tetapi yang menarik ini, bulian itu tidak hanya datang dari mereka yang kontra terhadap Ganjar, tapi juga mereka-mereka yang sebenarnya sebelumnya, saya menyebutnya begitu ya, itu mendukung Ganjar juga gitu. Salah misalnya beberapa orang di antara ini dikenal sebagai loyalis dari Pak Joko Widodo. Kan kita tahu Ganjar ini tadinya kan digadang-gadang menjadi penerus Presiden Jokowi, meneruskan pemerintahan Jokowi sebelum akhirnya pencapresan dia di take over oleh Ibu Megawati dari PDIP ya. Saya sih nggak terlalu kaget ya kalau kemudian banyak yang mempersoalkan itu ya, mempersoalkan mengapa Ganjar ini kemudian kok seolah-olah mengurusi daerah lain gitu ya, karena tadi jabatan dia itu masih gubernur Jawa Tengah ya, dan dia kendati dia membela diri, dia melakukan itu di sela-sela apa hari libur dia, hari Sabtu dan Ahad gitu. Tapi tetap saja jabatan resmi dia itu adalah seorang gubernur Jawa Tengah. Jadi nggak pantas dia melakukan hal semacam itu. Nah, bagaimanapun juga kan ini kan dia masih resmi sebagai gubernur dan masih resmi sebagai gubernur, dan dia belum secara resmi didaftarkan sebagai capres yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum ya. Dan ini dia baru dideklarasikan oleh PDIP. Dengan belusukan di pasar-pasar Jakarta tentu menjadi aneh dan tidak etis kalau dia terkesan ingin menunjukkan seolah-olah kerja provinsi Pemprov DKI Jakarta ini tidak beres ya, karena urusan begini saja kok, masalah yang begini yang dihadapi oleh para pedagangnya aja mereka nggak bisa membereskannya, kan itu kesan yang muncul pada publik. Jadi yang mungkin orang seperti Pak Heru Budi dan Pak Joko mungkin menahan diri, dia tidak menyatakan semacam itu, tetapi tetap saja ada merasa semacam apaan sih nih orang kan gitu ya, seperti yang dipikirkan oleh Muhammad Al-Kathiri tadi. Nah ini tadi yang menanggapi berbagai kritik dan bulian di media sosial tadi, Ganjar justru mengaku heran. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI, yang kebetulan dua-duanya saya kenal. Terus diupload, kok dibully ya, ujar Ganjar heran. Menurut Ganjar, dalam belusukan itu, ia mendengar keluhan mengenai pelayanan publik seperti biasanya. Beberapa hari sebelumnya, misalnya, dia didatangi oleh puluhan pedagang bakso yang mengeluhkan persoalan izin produksi pangan industri rumah tangga PPIRT di Kota Bekasi, Jawa Barat, di rumah dinasnya di Semarang ya, Jawa Tengah. Dan Ganjar kemudian menelpon Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono. Menurut Ganjar, pihaknya juga kerap dihubungi oleh kepala daerah lain mengenai persoalan warga. Saya kira ini agak berbeda kasusnya ya, kalau tadi dia mengambil contoh dari para pedagang bakso di kawasan Bekasi, yang kebetulan itu warga dia dan mengadukan kepada dia datangnya kepada Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan kemudian sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengkomunikasikan persoalan warganya yang sekarang bekerja di Bekasi. Ini beda banget ya kalau dengan kasus tadi. Dia kan Gubernur Jawa Tengah, dia berusukan di pasar Jakarta. Pertanyaannya, dia udah izin belum ini pada Gubernur DKI, pejabat Gubernur DKI dan atau Sekda DKI gitu. Dan kemudian dia mempersoalkan, mendengar keluhan, dan dia langsung menelpon. Nah ini saya kira berbedanya. Masa yang gini-gini Pak Ganjar juga nggak paham ya. Nah untungnya ini respon dari Sekda DKI Jakarta, Joko Agustiono, itu ya masih baik ya, dia masih coba melindungi Ganjar Pranowo. Dia menyatakan bahwa informasi tersebut sifatnya hanya memberitahu, jadi bukan merintah gitu ya. Bahwa ada satu titik di Jakarta yang menurut beliau itu masih perlu perbaikan, kata Joko. Itu ketika dia ditemui di Silang Monas pada hari Sabtu kemarin juga. Joko pun berjanji akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari pedagang Pasar Anyar Bahari. Dan hal itu kata dia sampaikan kepada Ganjar melalui telepon, melalui WhatsApp ya. Jadi ini saya sudah sampaikan begitu ya, nanti ya saya kan sudah janji. Ayo para pedagang yang ini perwakilan bertemu, itu kata Joko. Saat ditanya kemungkinan informasi dari Ganjar itu akan ditindaklanjuti, Joko mengatakan bahwa pihaknya bakal mengkaji terlebih dahulu permasalahan tersebut. Bukan kali ini saja loh, Ganjar Pranowo itu dinilai bertindak offside ya. Pada pertengahan Mei lalu, itu
Ganjar Pranowo juga pernah bertemu dengan ribuan kepala desa di Jawa Barat, dan dalam pertemuan itu dia mengingatkan kepala desa di Jawa Barat agar bekerja tulus dan tidak korupsi. Ganjar pada waktu itu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI. Nah, kendati dalam kapasitas semacam itu, tetap saja itu dinilai tidak etis karena dia adalah seorang gubernur di luar daerah, dia adalah gubernur Jawa Tengah, dan kemudian dia bertemu ribuan kepala desa di Jawa Barat dan kemudian memberikan semacam wajangan semacam itu gitu. Ini tetap saja tidak etis ya. Harusnya memang supaya hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi ya, Ganjar Pranowo itu sebaiknya mundur dulu lah ya gitu. Walaupun dia belum resmi mendaftar ke KPU, namun kan dia sudah dideklarasikan sebagai calon presiden dari PDIP. Jadi bagaimanapun orang ketika sekarang orang melihat Ganjar itu dalam kapasitas dia sebagai calon presiden, tetapi di satu sisi kenapa dia masih juga belum mundur sebagai gubernur? Ini memang kalau saya baca-baca keputusan Mahkamah Konstitusinya tidak ada aturannya untuk yang mau mencapreskan diri itu mundur dari jabatannya. Ini yang saya baca sih aturan untuk para menteri. Apakah ini juga berlaku untuk gubernur? Tetapi kalau untuk yang akan maju pada pemilu itu kita contohnya wakilnya Ganjar Pranowo sendiri, Tat Yasin ya, wakil gubernur Jawa Tengah itu dia sudah mengundurkan diri ketika dia mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD. Begitu juga sekarang yang terbaru ini adalah Gubernur NTT ini Victor Reskodat juga menyatakan mengundurkan diri setelah dia mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Jadi selama Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia belum mengundurkan diri, orang akan tetap melihat ada satu persoalan etika dan ada juga ada soal konflik of interest. Jadi dia memanfaatkan posisinya sebagai gubernur dan dia melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara, walaupun dia menyatakan bahwa itu di hari libur, tetapi kan masih melekat berbagai fasilitas dia sebagai seorang gubernur. Jadi Pak Ganjar saya kira untuk mengakhiri hal semacam ini Anda segera mundur saja sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian fokus untuk kampanye sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.